ibadah haji wajib diiringi oleh ibadah umrah yang sunat. Untuk apa ibadah umrah? Kalau dalam pelaksanaan ibadah haji kita itu ada ketidaksempurnaan, ya, bukan tidak sah, tidak sempurna. Kita mengharapkan misalnya nilainya 100, tapi cuma dapat 85, 80. Dengan kita umrah, maka yang tadinya nilainya 80, 85 penuh menjadi 100. Sempurna dia. Jadi semua yang wajib itu diikuti dengan yang sunat untuk menyempurnakan. Puasa wajib dalam bulan Ramadan, diikuti dengan banyak jenis puasa sunat. Untuk apa? Kalau ada ketidaksempurnaan dari pahala yang kita dapatkan dengan ibadah-ibadah wajib kita itu, maka sempurnalah perolehan pahala itu dengan ibadah-ibadah sunat yang kita lakukan. Tapi setan memberikan harapan palsu kepada kita. Udah cukup dengan yang wajib-wajib saja. Nah, begitu juga dengan zakat. Bagi yang sudah cukup syarat hisab dan nisabnya, setan menghalang-halangi. Udah, kan kamu sudah zakat, nggak usah lagi sedekah, nggak usah lagi infak, anak perleyan. Nah, begitulah harapan palsu yang diberikan oleh setan, sehingga kita merasa oh ya juga cari uang payah, udah zakat ya udah yang wajib udah ditunaikan. Padahal infak kita, sedekah kita itu bisa mengenyangkan perut orang yang lapar. Infak kita, sedekah kita itu bisa menyelamatkan kehidupan orang fakir, orang miskin. Kalau kita selesai dengan yang wajib-wajib saja, lalu bagaimana dengan nasib mereka? Maka ada ayat dalam surat Al-Maun yang menyebutkan aru'aitallazi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Ya, kalau tidak memberikan makan pada anak yatim, tidak mengopeni orang miskin, itu kamu pendusta agama. Padahal yang wajib kita sudah tunaikan. Tapi setan tidak menghendaki kita menunaikan yang sunat-sunat itu. Nah, supaya apa? Supaya kita terperangkap kepada pendusta agama. Jadi begitu halusnya setan itu memberikan harapan, memperdaya banyak orang yang beriman. Dan ternyata banyak yang terperdaya. Cukup dengan zakat, nggak perlu lagi sedekah, nggak perlu lagi infak. Cukup dengan haji, uangnya masih banyak, nggak mau dia umrah. Cukup dengan sholat wajib 5 waktu, dia masih punya waktu untuk sholat sunat rawatib, untuk sholat duha, untuk sholat tahajud, untuk sholat sunat mutlak. Karena ada sahabat yang minta tolong kepada Nabi, mengatakan, ya Rasulullah SAW, berilah aku wasiat yang bisa menyelamatkan aku dunia dan akhirat. Kata Nabi, perbanyaklah sujud. Artinya, banyak-banyaklah kamu mengerjakan sholat sunat di samping sholat wajib yang kamu tegakkan. Niscaya kamu akan selamat dunia, selamat akhirat. Jadi kita jangan sampai terperdaya oleh tipu daya setan. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 22 itu setan mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qablu. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kamu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Jadi kata Imam Al-Baghawi
kalimat yang ada dalam surat Ibrahim ayat 22 ini sangat luar biasa mengingatkan kepada kita. Setan, iblis memang durhaka kepada Allah dan terkutuk. Tapi setan dan iblis tidak pernah menyekutukan Allah. Setan dan iblis itu tauhidnya terpelihara. Dia tetap mempertuhankan Allah. Tapi ada anak dari bangsa manusia. Bukan hanya mereka durhaka bermaksiat kepada Allah, tapi mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Bahkan ada anak bangsa manusia yang berani mengaku dirinya Tuhan. Jadi setan bilang, tapi disampaikan di neraka nanti, di hadapan orang-orang beriman yang masuk neraka. Setan bilang, sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Artinya jangan kau ikut aku, ikut ketentuan Allah itu, karena janji Allah itu benar. Tapi kenapa kalian ikut apa yang aku janjikan, kata setan. Aku cuma sekedar coba-coba saja melemparkan janji, harapan kepada kalian. Tapi ternyata hasilnya sangat luar biasa. Banyak yang ikut janji aku dan meninggalkan janji Allah. Nah, di sini kita diberikan pelajaran. Setan sendiri nggak mau dia disekutukan dengan Allah. Karena Allah itu memang Rabbul Alamin, Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Tapi manusia yang terperdaya oleh setan itu berani mengaku dirinya setan, seperti mengaku dirinya Tuhan seperti Firaun. Kemudian berani bermaksiat dengan kemaksiatan yang luar biasa. Jadi ini Allah firmankan untuk menimbulkan satu kesadaran yang dalam pada diri kita, agar kita betul-betul berhati-hati dengan setan, dengan iblis, karena mereka itu adalah aduwwu mubin, ya, musuh yang nyata bagi orang-orang yang beriman. Jadi jangan pernah masuk dalam perangkap setan, seindah apapun janji setan itu kepada kita, itu adalah tidak benar. Di akhir surat Ibrahim ayat 22 itu Allah berfirman, Inna zolimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu lahum bagi mereka azabun alim, akan ada siksaan yang teramat pedih. Jadi yang dimaksud dengan zalim di sini adalah orang-orang yang meninggalkan janji Allah yang benar, lalu mereka lebih memilih janji setan yang palsu. Nah, mereka ini zalim. Jadi orang-orang yang lebih memilih bermaksiat kepada Allah daripada mentaati Allah, mereka zalim. Ya, zalim dalam pengertian mereka menganiaya diri mereka sendiri. Seharusnya mereka mendapatkan yang baik, mereka aniaya dirinya sendiri, akhirnya mereka mendapatkan yang tidak baik. Dan Allah ingat bahwa apapun kebijakan hidup yang kita ambil, itu ada risiko. Kalau kebijakan hidup yang diambil oleh seorang hamba yang beriman itu melahirkan banyak dosa, dia diingatkan bahwa bagi orang-orang yang seperti itu azabun alim, akan ada azab yang teramat pedih. Sehingga nanti di dalam surat Ibrahim ayat yang berikutnya, ayat yang ke-23, Allah mengabarkan yang sebaliknya. Yang sebaliknya itu orang-orang yang beriman, yang istiqomah, yang konsisten, yang teguh pendiriannya terhadap apa yang Allah janjikan kepada mereka, mereka ini dipastikan masuk ke dalam surga. Wa udkhilal ladzina amanu, dan masuklah orang-orang yang telah beriman itu, wa amilus solihat, dan mereka-mereka yang selalu berbuat kebaikan, jannatin, ke dalam surga,
tajri yang mengalir min tahtihal anhar, di bawah surga itu sungai-sungai. Jadi yang tetap konsisten dengan apa yang Allah janjikan kepada mereka, mereka ini masuk surga. Yang terperdaya dengan harapan palsu yang diberikan oleh setan, oleh iblis, mereka ini masuk dalam neraka dan mendapatkan azab yang sangat pedih. Khalidina fiha, yang mereka itu kekal di dalam surga itu biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, dengan izin Allah yang maha memelihara diri mereka. Jadi saya selalu mengingatkan bahwa keabadian itu ada pada hidup. Kesementaraan itu ada pada kematian. Keabadian itu ada pada hidup. Jadi hidup itu nggak akan pernah berakhir. Kita yang udah pernah hidup di alam dunia ini nggak akan pernah berakhir. Kita akan masuk ke dalam surga. Kita kekal di dalam surga itu biizni rabbihim, dengan izin Rabb Allah yang maha memelihara kita. Jadi yang sementara itu kematian. Kematian itu sementara, tapi kehidupan akan terus berlangsung. Cuman kita dilatih, ya biasa hidup pakai jasad, begitu kita meninggal kita dilatih hidup tidak pakai jasad. Sampai nanti akhirnya kita kembali dimasukkan ke dalam jasad kita lagi pada saat Yaumul Ba'ats. Kembali kita hidup seperti kita hidup di alam dunia, pakai jasad. Sehingga kematian, kehidupan itu tidak pernah berakhir. Yang berakhir itu kematian. Karena kematian itu hanya sekedar pintu untuk kita masuk ke alam lain. Tahiyatuhum fiha salam. Penghormatan mereka di dalam surga itu adalah ucapan salam. Menurut Imam Al-Baghawi, beliau memberikan penafsiran tahiyatuhum fiha salam, penghormatan mereka di dalamnya adalah ucapan salam. Itu artinya keselamatan yang sesungguhnya pada orang-orang yang beriman itu ada pada saat mereka masuk ke dalam surga. Jadi kalau mereka belum berada di dalam surga, maka sebenarnya mereka belum bisa dikatakan selamat. Jadi orang-orang beriman itu baru bisa dikatakan selamat kalau mereka sudah masuk ke dalam surga. Kalau mereka belum masuk ke dalam surga, mereka tidak bisa dikatakan selamat. Maka kalau ada orang beriman yang masuk neraka tadi bersama setan tadi, setelah mengalami proses hukuman karena imannya atau karena syafaat Nabi, dia dimasukkan ke dalam surga. Begitu dia masuk dalam surga, barulah dia dikatakan selamat. Jadi selamatnya orang yang beriman itu pada saat mereka sudah masuk ke dalam surga. Sebelum mereka masuk ke dalam surga, mereka tidak bisa dikatakan selamat. Kalau dalam Ali Imran 185 itu disebutkan dengan ungkapan yang berbeda. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapapun yang dihindarkan oleh Allah dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka sungguh dia telah beruntung. Jadi keberuntungan orang yang beriman itu kalau dia dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Selamatnya orang yang beriman itu kalau mereka sudah berada di dalam surga. Kalau belum, mereka belum dikatakan selamat, mereka belum dikatakan beruntung. Karena keberuntungan akhirat itu masuk surga. Beda dengan keberuntungan dunia. Ya, kalau keberuntungan dunia barangkali apa yang kita inginkan dapat, itu beruntunglah kita. Itu keberuntungan dunia. Tapi keberuntungan akhirat itu ditentukan masuk surga atau tidak.
Kalau kita masuk surga, beruntunglah kita. Barulah disematkan kalimat salamun, keselamatan kepada kita. Jadi ini harus kita cermati. Kemudian yang terakhir, di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 76, Allah memberikan semangat kepada kita orang-orang yang beriman ini. Agar kita tetap istiqomah, tetap berpegang teguh menjaga iman kita, terus hidup dalam berbuat banyak kebaikan. Kenapa? Karena tipu daya setan itu, kata Allah, sebenarnya sangat lemah. Kalau kita bisa menjaga iman kita. Kalau kita bisa memadukan akal sehat kita dengan iman kita, maka tipu daya setan itu lemah, kata Allah. Jadi jangan takut dengan tipu daya setan. Di dalam surat An-Nisa ayat 76 ini Allah berfirman, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Inna kaida syaitan, sesungguhnya tipu daya setan itu kana dha'ifa, adalah lemah. Lemah di saat orang yang beriman itu terjaga imannya dan penggunaan akal sehatnya jalan. Nah, maka orang-orang tua kita itu dulu mengatakan, segala sesuatu yang akan kita lakukan itu hendaknya kita pikirkan dulu matang-matang. Kenapa? Karena tipu daya setan itu hanya membawa kepada kenikmatan sesaat, tapi menjebak kita kepada penderitaan berkepanjangan. Tapi dengan kita terjaga oleh iman, akal sehat kita hidup, kita pikir, wah ini nggak masuk akal, ini nggak sesuai dengan iman. Sehingga kita tidak melakukan itu. Karena kita sadar bahwa itu tipu daya setan. Kalau tidak cocok dengan iman kita, kemudian tidak cocok dengan akal sehat kita, itu jangan-jangan adalah tipu daya setan yang harus kita hindari. Jadi pada saat iman kita terjaga, kemudian akal sehat kita terpelihara, dan dipadukan antara akal sehat dengan iman itu, maka kekuatan setan itu akan sangat lemah di hadapan kita. Itulah yang Allah informasikan kepada kita supaya kita tetap semangat. Jangan takut dengan tipu daya setan karena dha'ifa, tipu daya setan itu lemah. Karena apa? Karena semua yang diberikan oleh setan itu hanyalah amal. Angan-angan. Yang seolah-olah itu baik, seolah-olah itu benar. Tapi sebenarnya itu hal yang memalukan. Ini yang sekarang sedang heboh. Pemenang kontes transgender seluruh Indonesia itu dari Aceh. Ada videonya, ada berita resminya. Jadi pemenang kontes transgender. Transgender itu apa? Bencong. Seluruh Indonesia itu berasal dari Aceh. Wallahu alam apa betul-betul dari Aceh atau pencatutan, wallahu alam. Tapi hari ini itulah yang terjadi. Kan seolah-olah itu baik, seolah-olah itu prestasi, kan gitu. Tapi itu semua merupakan tipu daya setan. Kenapa? Karena kehidupan yang seperti itu, jauh sebelum kita ada di alam dunia ini, sudah ada umat yang mengalami hal itu. Dan semua umat yang terjebak pada persoalan seperti itu, ya, homoseksual, lesbian,
itu dihancurkan oleh Allah. Sodom, Gomorrah, umat Nabi Lut, itu contoh yang diabadikan dalam Quran. Kalau di Indonesia itu ada satu desa di Wonosobo itu, desa Legetang itu, yang kalau kita lihat narasi dalam videonya itu karena kebiasaan hidup seperti itu. Likuifaksi yang pernah terjadi di wilayah timur sana, itu juga konon kabarnya karena peri kehidupan yang seperti itu sudah dianggap lazim. Maka Allah kemudian menegur, menasihati dengan terjadinya likuifaksi, di mana semua benda-benda yang ada di atas tanah itu terserap, tertelan oleh bumi. Kenapa itu semua terjadi? Ya karena ada PHP tadi, ada sang pemberi harapan palsu, yang seolah-olah itu prestasi, itu baik, itu normal, padahal sebenarnya itu tidak baik, itu abnormal, yang Allah tidak menyukainya secara pandangan kita sebagai orang Islam, maka itu harus dicegah, itu tidak boleh terjadi. Jadi hal-hal seperti inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita. Kalau tidak cocok dengan iman, tidak sesuai dengan akal sehat, kita perlu curiga itu adalah tipu daya setan yang ingin memperdaya kita. Jangan kita masuk ke wilayah-wilayah yang setan itu memperdaya kita. Bagaimana setan mengolah jalan pikiran kita seolah-olah khamar itu lezat misalnya. Padahal khamar itu rasanya saja udah pahit. Tapi banyak orang kecanduan khamar. Judi juga begitu. Enggak pernah ada orang kaya raya karena judi. Tapi itulah halusnya tipu daya setan itu. Akhirnya orang terperangkap pada judi, baik online maupun offline dan sebagainya. Jadi apa yang Allah ingatkan kepada kita dalam surat Ibrahim ayat 22, 23 dan juga dalam surat An-Nisa ayat 76 ini hendaknya bisa menjadi pelajaran yang berharga buat kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memohon ampunan. Sisa waktu nanti bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.